kayak mau melangkah. Kalau OCD itu kan yang normal itu yang gue tahu ya, karena teman gue juga pernah. Karena OCD itu setahu gue, mereka tuh kalau cuma ngelihat misalkan buku misalkan nggak rapi gitu ya, kebuka sedikit, wah nggak enak gitu ya, ditutup lagi gitu. Itu kan yang normal. Ini tuh kayak bukan itu aja, sampai mandi pun, lu bayang masa mandi harus gue hitungin rambut kan kacau gitu loh. Di apa? Tanda dinyatakan sembuh OCD gimana? Udah lumayan lama nih. Setahun. Lumayan ya berjuang OCD itu setahun. Jadi sebelumnya itu kelas 2 SD udah pernah kena OCD. Abis itu selesai OCD-nya karena gue kayak berpikir bodo amat gitu ya. Jangan dipikirin karena jiwa kita tuh lebih besar daripada penyakit ini. Makanya gue tuh langsung kalah gitu ya. Mungkin karena masih kecil ya anak-anak ya. Jadi kita gak terlalu banyak hal yang kita pikirin. Tapi makin gede, jadi umur 25 ini gak tahu makin yang jadi makin parah. Yang tadi OCD-nya ya parah gitu loh. Gak bisa ngapa-ngapain jadinya. Cukup terganggu. Nah setelah OCD ini gak langsung bikin project juga ya teman-teman. Kita langsung istirahat karena menyelesaikan atau apa sih namanya ya, terapi ini cukup melelahkan juga gitu. Jadi harus ya biar lebih enak. Wah, belum mandi lagi. OCD itu apaan Kak? OCD itu salah satu penyakit ini ya, penyakit neurotik, obsessive compulsive disorder. Jadi itu memang harus diselesaikan, harus diterapikan. Bisa dengan hipnoterapi atau dengan sendiri juga bisa gitu. Jadi OCD itu banyak ya teman-teman ya. Gue salah satu pejuang OCD by the way. Ya bisa disembuhkan. Makanya pelan-pelan tetap semangat. Kalau misalkan yang sama ya, udah 25 dong. Iya, 25. Makanya kok kemarin ini lumayan juga ya, kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu di rumah. Cukup terapi aja. Itu gue kaget loh sekarang 2022. Gue ingetnya 2019 kemarin udah 2022 aja sih. Karena banyak hal yang harus kita lakukan gitu loh, terhambat karena salah satu ini. Terapinya disuruh apa aja nih? Kalau misalkan Ali tetap aktivitas olahraga gitu. Karena olahraga. Jadi bayangin, tapi aneh disuruh syuting stripping tuh bisa, tapi disuruh kayak film, FTV ya, atau bikin YouTube atau bikin video project lainnya itu nggak bisa. Hanya beberapa hal aja gitu loh disuruhnya. Aneh. Terus gue disuruh kan gue bukan salah satu kolektor jam ya. Gue bukan pengkoleksi jam. Tapi kayak mereka tuh nyuruh gue untuk mengkoleksi hal tersebut yang gue nggak suka barang-barang. Gue bukan pengkoleksi barang ya jam. Gue bukan salah satu yang jam gitu loh. Mungkin kalau gue koleksi stick drum, ngoleksinya lain-lain. Tapi nggak karena jam tangan gitu tuh nggak. Tiba-tiba disuruh untuk suka jam tangan, itu aneh banget. Aktivitas ngapain aja selama OCD? OCD aktivitas selama ini ngelawan ya, karena ekstrim OCD ini lumayan caur ya teman-teman ya. Ekstrim OCD ini nggak bersih. Kalau teman-teman tahu OCD itu bersih itu ada ya kayak gitu. kirain salah gitu ya. Enggak. Jadi OCD itu ada dibagi beberapa macam ternyata. Kalau gue ini salah satu yang ekstrim teman-teman. Jadi kalau ekstrim itu parah, bukan teman-teman ya. Gitulah yang teman gue. Jadi OCD-nya ini cukup ekstrim. Harus berantakan justru. Tapi berantakannya itu tertata. Kayak misalkan gue mau buang sampah nggak bisa. Karena kalau gue mau berusaha bersih gitu ya. Mungkin karena usahanya itu ya.
Jadi pas gue mau buang sampah itu tuh kayak langsung langsung ada delusi, bukan imajinasi lagi ya, udah delusi teman-teman. Nah tiba-tiba ya mau nggak mau gue harus taruh di ranah gue yang terdekat. Ya gue taruh aja di tempat yang dekat, nggak jauh untuk gue berdiri gitu ya. Tapi harus tertata. Berantakan, tapi misalkan nih gue pernah makan kuaci. Gue pernah makan bungkus kuaci. Bungkus kuacinya itu kulitnya tuh nggak gue buang asal gitu. Lu teman-teman bayangin itu gue buangnya itu gue letakin tertata rapi. Jadi berantakan tapi harus nggak boleh tersentuh satu sama lain gitu. Ya itu ya. Ya tapi udahlah. Itu kan ini cuman untuk kabar aja, ngasih tahu aja untuk ini aja untuk teman-teman yang ada di apa nih? Apa sih namanya? Akun Aliando ya, gua. Ya untuk akun Aliando ini untuk gua ngasih tahu bahwa ya gue kenal OCD gitu loh. Itu aja. Kan banyak yang nanya juga soalnya kemarin ada yang bilang gue gila lah gitu-gitu kan. Ya gila kali. Bagi gue orang waras itu bisa dihitung jari menurut gue. Karena yang gila itu banyak. Karena mau gak mau orang harus menjadi gila untuk bisa. Kadang orang harus menjadi gila untuk mendapatkan suatu hal. Kayak misalkan kan ada beberapa trik tuh untuk kita bisa melakukan, untuk bisa mencapai hal itu kan. Untuk mendapatkan hal itu tapi positif. Kan banyak gitu kan kita cara mendapatkannya gitu. Nah itu tuh kadang kita kan kalau misalkan ada beberapa orang yang nggak ngerti kan dia mau nggak mau harus menggunakan metode tersebut gitu. Nah itu bagi gue ya semuanya juga banyak. Maksudnya waras itu bisa dihitung lah. Ya tapi kita semua waras kok. Nah, aku tutup komen. Ya makanya maksudnya by the way gue sendiri di rumah. Jadi gue bisa ngabarin ini sendiri. Jadi hanya ingin ngasih kabar untuk teman-teman kalau misalkan kenapa Ali nggak keluar di project kemarin juga kenapa harus berhenti. Terus ada beberapa project lainnya nggak ikut karena ya OCD. Itu dia. Pakai baju dulu deh. Kok kayak ini. Ya jadi 2 tahun kemarin nggak kemana-mana karena masih saya ini masih berjuang soal OCD ya guys. Jadi masih berjuang untuk mengalahkan OCD tersebut. Tapi lumayan daripada yang kemarin. Itu tuh bayangin. Tahu ini nggak? Mungkin tahu ada namanya. Gue sempat search ya. Ada sempat search ya. Soal apa sih namanya? Catalonia ya. Kata siapa ya gitu lah. Itu tuh mereka tuh nggak bisa gerak gitu kan, kayak misalkan diarahin nih, misalkan seperti ini, misalnya gini nih, itu tuh misalkan gini, ini kalau misalkan dia dipegang, orang yang kena penyakit tersebut akan diem terus kayak gitu. Ada yang kayak gitu, misalkan gini, jadi dia nggak boleh nurunin tangannya, ada yang kayak gitu. Dan gue
pernah untuk ngelakuin hal kayak gini dan gue harus diem dan nggak boleh ngapa-ngapain, dan gue harus bisa mengalahkan pikiran gue, dan kalau udah bisa baru turun. Itu aneh juga. Oh, by the way, ada Malaysia UFC official. Bang, saran gimana kalau share pengalaman di konten YouTube, membagi pengalaman? Iya itu teman, nggak bisa seluas itu untuk bisa beraktivitas karena masih harus terapi OCD. Karena pernah ngetik di keyboard itu tuh kalau misalkan, dan gue harus mengulang karena kan tetap bermain dengan kata ya. Jadi katanya itu harus gue hapus lagi dan gue ulang lagi, hapus lagi diulang lagi, itu ganggu banget, makan waktu banget gitu loh. Jadi udahlah, istirahat dulu, jangan dipaksa. Nggak apa-apa kalau misalnya itu rezeki nggak kemana kok teman-teman. Insya Allah kita akan bisa tetap terus berkarya sampai kapanpun ya. Jangan pernah takut selagi kita terus mau belajar, yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Jadi oh ya, by the way, gue ini apapun itu bayar ya. Untuk dapat ilmu aja bayar. Iya dong, sekolah itu SPP bayar. Jadi untuk dapat ilmu tuh bayar. Tapi enggak dengan kalau misalnya kita mau terjun langsung ke lapangan dan kita mau lihat langsung, itu nggak apa-apa, gratis, dan karena kita mau usaha sendiri. Tetap berjuang teman-teman, tetap berusaha, pasti kalian semua bisa. Gue yakin loh teman-teman semua bisa. Jangan kayak gue ya teman-teman ya, jangan kayak gue. Lu semua pasti lebih dari itu, karena Indonesia butuh teman-teman semua pastinya. Dan kita orang-orang ini nungguin kalian semua. Cie.
Ini tuh jaringannya lemot apa? Jaringannya udah nggak apa-apa. Oke. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Baik semuanya. Dan jangan percaya hoax karena kebenaran hanya ada di akun Aliando ini.